Cuma minusnya ini ya penamaannya belum. Oh, udah. Nah, namanya juga udah. Nah, di sini bedanya itu cuma 1, 2, 6 kali 1,5 berapa? Ya, ini 18 meter. Yang tadi kan 21, kita bikin 18 gitu lah. Anggap aja udah udah tahu gitu teman-teman. Kita lanjut ke yang tadi tuh. Kenapa ini perlu diputer gitu local access-nya? Karena kalau misal tanpa di show dulu kali ya. Oh, ini belum dibebani nih, bagus nih. Jadi teman-teman, kita balik lagi ke topik yang sebelumnya kita pause aja nih. Recordnya udah belum? Ya, di jalan tolong. Ya udah. Masih. Yo, pause aja ini. Balik ke yang contoh tadi. Misal, ini nih, kalau misal tanpa diputar, berarti harus nginput ke arah X sama arah Z. Soalnya arah ke sampingnya, aduh, arah ke sononya sama arah ke bawahnya gitu. 0,2 sama 10 gitu. Gesap, misal di join 2, kita taruh X-nya berapa tadi? 0,2, Z-nya karena ke bawah ya, berarti minus 0,1. Berapa sih? Iya, 0,1. Apply. Nah, ntar jadinya kayak gini, kayak vektor gitu. Padahal kalau misal kita taruh di sini, nilainya eh, mana? Nilai beban anginnya 0,23 ini bisa langsung diinput pakai ini. Kita rotate dulu. Apa sih? Send, join local access. Dan nah, kalau misal kita rotate ini kan baru gue rotate satu, di assign, terus join load forces, itu teman-teman bisa ganti koordinat sistemnya, ganti lokal. Nah, ini kan berubah nih. Force 1, Force 2, Force 3. Nah, kita tahu kalau atas tuh kan yang warna biru nih. Yang ini nih, atas nih. 3, yang kayak dijelasin apa kemarin. Apa sih? Ini 1, ini 3, hijau 2. 2 tuh depan belakang. Sini. Kita taruh yang nomor 3. Berarti kan nomor 3 itu kita taruh min 0,23 misalnya. Karena ke bawah. Nah, ini langsung, Pak. Langsung tegak lurus gitu. Sini. Ini gue coba ngasih opsi aja, soalnya kalau banyak dan naruh yang kayak vektor, menurut mata saya sendiri itu agak bikin pusing. Jadi pakainya biasanya gue yang ini. Nah udah, ini alasan diputarnya tuh itu. Oke, close. Cara hapus semua gimana?
Oh ini. Nah ya, udah ya kita masuk ke bab selanjutnya yaitu pembebanan. Ini cuek aja nggak apa-apa, ntar bisa di replace. Kita pembebanan kuda-kuda tuh pembebanannya ada apa sih? Hmm, ada di sini. Nah, ini based on apa ya? Ini based on apa dulu ya, Pep? Ingat nggak? SNI Apa? harusnya sih. Ya, jadi Ini SNI kalau kan ya kombinasinya. kalau teman-teman pengen tahu itu dari mana, jadi kalau untuk gedung gedung baja, bangunan baja, selain jembatan itu kita pakai kombinasi pembebanan SNI 1727 2000-nya lupa. Pokok SNI coba ya dicari SNI 1727 2020 berarti. Ya, ya. SNI 1727 2020 tentang beban desain minimum dan kriteria terkait untuk bangunan gedung dan struktur lain non jembatan. Ya ini untuk yang non jembatan. Tapi kalau jembatan ya Nah, 1725 2016. Ya itulah. Ini kan non nah jembatan ini. dan Ha-ha. Kemarin udah diceritain yang ini belum? Yang jembatan asli tuh SNI-nya apa aja? Pep? udah, Atau udah, udah ada kok. atau yang model doang dead sama left dong ya? Iya. Kalau jembatan asli iya sih. Kalau jembatan model kan soalnya kombinasi kita dari kita sendiri ya. Jadi kemarin cuma tak Mm-mm. jelasinnya 1725 2016 doang untuk acuan. Tapi kalau misal model kan kombinasi ini dari kita sendiri. Justru. Hmm. Oke, karena ini dianggap asli dan 18 meter ya panjangnya. Jadi pakai standar nasional itu ada 5 jenis kombinasi. Pertama 1,4D, dia apa? Beban mati, beban dia sendiri. Ini sebenarnya ada nama-namanya kan? Apa? Mungkin eh ekstrim satu atau ini contoh ya bukan ya, ini ngasal ekstrim 15. Ini misal Lion 29 gitu. Contoh. Ini ada namanya-namanya semua tapi kita namain aja combo satu. Nih, yes. Nah, LR atau R itu apa, Mas? Nah, kita bisa masuk dulu ke definisi bebannya dulu. Yang pertama ada penutup atap. Penutup atap itu biasanya genteng dan di soal juga mintanya genteng kan kita. Nah, di soal kan kita mintanya genteng. Jadi dari hasil teman-teman riset gue dan teman-teman 23 dulu itu ada dari merek ini Duko Royal. Ini juga penting ya buat teman-teman yang desain bangunan atau komponen bangunan sebenarnya itu kalau bisa nyantumin merek dan katalog itu jadi nilai plus banget karena balik lagi teman-teman vokasi tuh unggulnya di bagian praktikal atau penerapan ilmu-ilmunya. Harusnya teman-teman terutama yang SMK tuh familiar lah sama katalog-katalog ini. Nah, dari katalog ini kita dapat data ini nih. Ini piringan 27,5 tadi. Jarak jarak antar kuda-kuda di soal 5. Ini kenapa penting? Karena berat gentengnya itu kan satuannya kan eh, luas kan. Nah, kita gambar dulu. Nah, satuannya kan luas. Begini. Nah,
Dan rangka itu bagusnya atau kondisi idealnya itu bebannya tertransfer ke join semua. Gak ada yang ke frame. Soalnya kalau ke join itu nggak ada penahanan lentur, penahanan tekuk dan sebagainya. Langsung penahanan tarik tekan. Kalau bebannya ke titik. Dan itu kondisi paling ideal. Makanya kadang teman-teman kalau lihat eh, kuda-kuda itu beberapa sih, nggak banyak sih. Itu ada yang sengaja ininya dijendol-jendolin, terutama di boarding ya. Nah, sambungannya tuh kayak dijendol-jendolin gitu. Yang lain mungkin enggak. Tapi pas di boarding tuh dijendol-jendolin supaya beban dari boardingnya itu langsung ke join gitu. Dan tertransfer ke yang lain. Ya intinya, ntar teman-teman nyadar lah apa yang ngejelasin ini di kelas gitu. Intinya bagusnya kalau rangka tuh terdistribusi ke join gitu. Nggak aja gitu. Nah, karena aduh hilang semua lagi. Karena terdistribusi ke join berarti dianggapnya beban apa? Beban gentengnya ini dibagi ke join-join yang ada gitu. Kayak di MS2 tuh kan ada girder, balok girder kayak yang misal beban merata, tapi ntar di diagram gayanya tuh dibagi gini loh. Terus ada yang di sini. Apa sih namanya? Ada yang tahu nggak? Yang dibagi-bagi gitu distribusi per titik. Cari aja Google. Tuh, betulan. Tuh. Apa namanya? Yang dua layer itu. Nah, yang teman-teman yang MS berapa sih? MS2 dapat ini belum? Intinya kalau kayak gini kan bebannya terdisi. Walaupun ini bebannya merata ya awalnya ya. Tapi kan beban akhirnya kan kebagi-bagi per ini. Misal di sininya 5 kilonewton per meter gitu. Terus kan ini 1 meter, berarti 5 kilonewton dibagi dua. Sini 2,5, sini 2,5 gitu. Nah intinya yang gue jelasin gitulah. Kalau misal rangka itu idealnya dibikin gitu semua. Gitu. Kita balik ke subnya. Ke Excel, sorry. Jadi eh, pakai perhitungan yang sama itu luasnya dibagi ini pakai rumus ini. Setengah jarak kuda-kuda yaitu dibagi dua tadi. Ini intinya yang gue jelasin sebelumnya ya. Terus dari perhitungan Excelnya ketemu masing-masing nih. Karena ini berat, berarti arahnya kan sejajar gravitasi. Berarti ke bawah, nggak perlu local access gitu. Karena bukan angin. Benda padat tuh nggak menekan ke segala arah. Benda padat tuh cuma ketarik ke gravitasi gitu. Jadi hasilnya ini. Kita kalau kita pakai data yang sama ya. Kalau misal kita mau nyoba beda nih. Kita mau nyoba beda, misal kita taruh di sini 20. Nah, makin berat tuh. Nah, ini teman-teman nggak usah ngitung manual. Kalau mau ngitung manual satu aja. Selain itu kita masukin ke rumus aja karena udah ada teknologi nggak perlu tulis manual. Kecuali emang tugasnya ditulis manual, silakan terus manual. Ini beban atap yang barusan beban area dari gentengnya. Kalau teman-teman ada yang ikut pelatihan SAP
sebelumnya sama Mas Bima tuh sebenarnya ada pembebanan versi 3D-nya. Tapi itu kan agak kurang proper tentang latar belakang kenapa ini, kenapa itu. Jadi di sini ada penjabarannya. Nah, sebenarnya secara teori itu bagusnya emang yang kayak seperti dulu. Tapi secara perhitungan manual dan pembuktian presentasi teman-teman ke pihak tender apa yang kontraktornya atau pihak pelaksananya itu lebih enakan ini. Soalnya ini bisa dijelasin secara teori lebih lebih fisikal lah kalau yang perhitungan ini. Soalnya kan kita nggak mungkin kan maju ke klien terus ngomong itu kenapa dibikin area mas? Terus eh, teman-teman di sini jawab itunya diitiin, diiniin, tolong digituin gitu kan. Aneh kan. Jadi ini bisa dijelasin pakai logika dan fisika gitu. Kalau yang beban dibikin per titik. Dan di perhitungan manual juga bakal jadinya kayak gini, nggak kayak di software. Lanjut, ini beban yang pertama beban penutup atap. Beban penutup atap tuh masuknya ke eh, ada sendiri. Lah, beban mati tambahan itu masuknya L. Mati tambahan kok L? Ya nggak aja ya lah. Jadi ini yang beban tambahan ini sebenarnya M MA. Ini MS, MA. Ini semua MA. Nah, beban hidup tuh isinya ada beban manusia atau beban air hujan, tapi kan manusia nggak logis juga kan. Kita lanjut ke beban selanjutnya itu beban Gording. Nah, kenapa disebut mati tambahan? Mungkin dijelasin juga di apip sebelumnya atau belum, nggak tahu, aku tambahin aja. Kalau contohnya di jembatan itu beban mati tambahan ada aspal dan plat beton. Nah, itu kan aslinya beban mati, tapi bukan dalam struktur utamanya. Nah, ini sama juga. Beban penutup atap sama beban Gording kan nggak berubah-ubah, permanen tuh di situ. Tapi bukan termasuk strukturnya. Jadi namanya beban mati tambahan gitu. Tolong koreksi kalau aku salah ya teman-teman yang sepuh. Lanjut ke beban Gording. Nah, Gordingnya pakai baja juga nggak? Di sini dulu teman-teman pakai baja juga. Dianggapnya gini. Ini profil yang digunakan tuh nama profilnya. W-nya tuh berat per meter. Biasanya ada di katalog. Ada nggak ya? Berat per meter. Hmm. Nah ini nih. Jadi biasanya kalau frame atau batang baju itu beratnya diukur per meter. Entah frame atau intinya yang satuannya panjang lah. Soalnya meter lari. Jadi misal teman-teman beli baja 6 meter gitu. Beratnya udah pas. 6 meter misal 20 kilo. Nah berarti 1 meternya berarti tinggal 20 dibagi 6 gitu. Nah kalau udah ketemu hasilnya itu belum berat per volume. Karena volumenya kan masing-masing. Jadi buat ngemudahin pelaksana dan tukang itu biasanya toko-toko jualnya beratnya per meter gitu kayak tali dan sebagainya itu kan per meter panjang per panjang intinya padahal bentuknya kan volumetrik kan nggak bisa soalnya biar memudahin teman-teman yang pekerja gitu lebih gampang ada lagi beban plafon ini semua bisa teman-teman cari di internet ya tentang yang sebelumnya nah lanjut ke air hujan air hujan itu ada di harusnya ada di SNI. Ada nggak ya? Ada ya.
Ada nih. Burik banget tapi. Kelihatan nggak teman-teman? Jadi intinya buat kemiringan sudut tertentu. Jawaban aman mas. Aman apa? Ya, anggap aja buat kemiringan sudut tertentu itu di standarnya ada 20 kilo gitu. Punya kita anggap aja 20 kilo. Tapi teman-teman balik lagi nih, eh, preferensi masing-masing berapa sudutnya bisa cari sendiri gitu. Karena gue nggak ada filenya juga ya tentang ini. Jadi kita anggap 20 sudutnya udah dimasukin. Buat air hujan kita ngitungnya sama kayak ngitung genteng gitu. Rumusnya sama kayak yang genteng ini. Karena bentuknya area sama terus beban orang. Ini tuh sebenarnya agak rancu. Gue juga nggak ngerti ntar kita tanya apa bareng-bareng. Tapi dulu tuh dihitung pas di matkul gitu. Piye nyapa? Kenapa nih ada beban orang? Kenapa Pip? Oh, jadi gini teman-teman, kenapa kok di apa atap Kuda-kuda. baja itu? Hah? Eh? Piye? Iya kan? Ini kan atap kuda-kuda kan? Kenapa Ah, ada beban orang? kenapa kok di atap baja atau atap kuda-kuda ada beban didesain untuk ada beban orang? Yang pertama itu karena ketika proses fabrikasi atau ketika proses erection itu pastikan nanti baja dinaiki orang. Jadi anggapan itu baja udah mengalami beban. Nah, terus ketika rangka baja udah di apa namanya, udah terpasang semua, pasti kan ada proses pemasangan, entah itu nantinya pemasangan reng, usuk apa-apa, pokok intinya pelengkap atap dan atapnya itu sendiri kan yang masang juga manusia. Jadi beban manusia yang ada di situ itu buat itu. Terus yang ketiga, jika ada proses ini, kalau kata Bima dulu, jika ada proses kayak entah itu atap ada masalah ataupun ada bocor itu kan pasti nanti dinaiki orang juga. Nah, jadi asumsinya itu seperti itu. Tapi sebenarnya pembebanan orang ini masih apa ya? Masih ada dua versi. Versi pertama itu versinya dosen. Itu versinya itu di tiap join 100 kilo. Tapi sebenarnya kalau misal dipikir lagi dan dibaca lagi di SNI, beban orang ini dia masuknya itu dianggap di beban area dari kuda-kudanya. Jadi di join itu nggak 100 kilo, tapi lebih kecil dari 100 kilo. Tapi kalau aku preferensinya tuh masuk akalan yang lebih kecil dari 100 kilo tiap join. Soalnya kalau 100 kilo tiap join kuda-kuda kan banyak banget. Itu pasti nanti bebannya besar banget. Sementara nggak masuk akal aja sih kalau menurutku. Gitu. Jadi ya anggapannya beban yang ada di area itu nanti ditransfer ke tiap join. Jadi itu nanti bebannya Hmm. bebannya bisa lebih kecil dari 100 kilo. Tuh. Berarti Kemarin itu aku pernah karena ngitung di itu sekitar 0,5 kilonewton. ya 0,5 yang kilonewton paling piro ujung berarti? 0,25 kan? 0,25 sama Heeh, 0,5. segitu. Jadi nggak sampai kalau kalau 100 kilo kan berarti 1 kilonewton loh. Itu menurutku terlalu gede juga. Kalau misal Ya nggak ada logis. di join, gede kayak kayak orang orang kan mungkin ada tapi kan nggak setiap saat ada gitu loh. Setuju. Tapi kalau Ini bekas perang tapi aja. kalau hujan kan selalu ada. Iya udah Yo, lanjut. walaupun nggak selalu ada, tapi kan pasti ada setiap tahun. Bareng. Ha-ha. Kalau kalau hujan kan bareng kalau orang satu-satu gitu ya. Oke oke. Masuk akal. Terima kasih Bib. Kita lanjut ke selanjutnya ada beban angin. Angin hisap dan angin tekan. Nah, yang hisap tuh yang keluar ini kan Bib. Ya, oh, yang hisap tuh. Yang ini ke Jadi atas. gini, oh bukan bukan. Jadi Praga aja ya. Jadi ini Praga. Jadi kalau hisap misal ini ada beban.
Kalau misalnya ada 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 atap nih gini, nah gini. Nah, kalau hisap tuh dia tuh hisap misal angin kan ada dua. Angin kan kalau di standar itu kan ada Wine X sama Wine R, angin kanan sama angin kiri. Nah, angin kanan itu terdiri dari dua angin, angin tekan dan angin hisap. Nah, Wine R atau angin kanan itu tekannya angin hisap itu gini, angin angin tekan tuh kok angin hisap sih? Angin tekan nggak sih? Eh, hisap tekan. Hisap apa tuh? Apa ya? Apa jenenge? Angin apa sih Eh, jenenge? hisap yang keluar setahuku. Hisap hisap keluar. Oh iya, angin tekan, angin hisap bener. Heeh, angin tekan itu jadi WNR itu nanti angin tekan sama angin hisap. Wine left itu angin tekan sama angin hisap. Jadi ada dua. Jadi tiap beban itu beban angin ada dua, angin kanan, angin kiri. Setiap beban kanan itu punya dua gaya lagi, gaya tekan sama gaya hisap. Kiri juga sama, gaya tekan sama gaya hisap. Ya, setahu itu sih. Se Oh Sepahamku iya, dan semembacaku gitu sih. mau tanya lagi, Pip. Karena di jembatan cuma ada satu angin, setahuku ya. Hisap dan tekan doang, nggak ada kanan kiri. Di sini ada kanan kiri. Aku mau nanya nih, kalau angin kanan tuh sumbernya dari kanan atau arah anginnya ke kanan, Pak? Sumbernya. Jadi, misal ini ada Sumbernya. atap ya. Nah, jadi mungkin aku anotet, anotet bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Aku Ini bukan aja di host. sini. Ya wes, Itu tuh, misal kelihatan nggak? Ini dari kanan, angin kanan berarti. ya angin kanan. Berarti kalau Tapi kan dia angin punya kanan tekan berarti, sama hisap. heeh, tekannya yang ke arah sini kan. Ya, tekannya ke arah sini, Heeh. hisapnya nanti ke Sono sana. hisap. Ya, kayak gini ya teman-teman. Ya, Gue juga masih betul, belajar, sorry. betul. Terima kasih Ya, Afif terus atas tambahan materinya. Jadi buat kuda-kuda itu ada angin hisap dan angin tekan. Uh, Senangkep logika gue itu kenapa jembatan cuma ada satu angin doang dan itu dari samping. Itu karena jembatan tuh bangunan terbuka ya. Jadi, aduh, mana lagi? Nah, kalau jembatan rangka, ini kan angin yang ke sononya kan yang ketahan di apa namanya di join itu secara aerodinamik itu sangat dikit. Soalnya ruang bebasnya banyak banget. Sedangkan kalau kalau atap itu kan ruang bebasnya ke mana nih? Sono. Angin bisa lewat ke sono nih. Tapi ke sini kan jelas dong ini mesti ada dinding. Kalau minimal banget ada kolom lah di sini. Di sini juga ada kolom. Nah, otomatis mau nggak mau ini harus nahan angin kan. Kalau misal atapnya nggak dibikin slop ini, kalau dibikin slop kan bisa ke atas. Sedangkan struktur paling kuat kan bentuknya segitiga, paling efisien dan efektif. Itu mau nggak mau harus nahan angin. Ya nggak seberat itu sih angin, tapi harus diperhitungkan gitu. Kalau dari logika aku, kenapa kok angin di jembatan sama di bangunan beda gitu? Ada dua arah dan sebagainya itu secara liar ya. Tapi gue saranin teman-teman boleh baca referensi yang lebih masuk ke akal. Yang penting dasarnya tuh udah jelas begitu loh. Kalau jembatan tuh bangunan terbuka, sedangkan si apa namanya ini gedung itu tertutup nampok lah istilah kalau bahasa Jawanya nampok anginnya gitu. Oke. Nah, BTW Baswe, karena ini ada angin hisap dan tekan ya, berarti kita bisa simpulin hal yang enak banget nih, yaitu bisa ngetik nggak sih di sini? Oh, di Excel aja. Kita bisa disimpulin angin hisap ke kanan sama aja angin hisap ke kiri. Asik. Ya nggak, nyadar nggak teman-teman?
angin hisap sama tekan kan nilainya beda. Ini nih, karena sudutnya beda kan. Bebannya ini bla bla bla. Karena sudutnya beda, angin hisap dan tekan itu bakal beda. Sedangkan kalau kita balik arah anginnya itu bakalan sama gitu. Jadi waktu angin datang dari kiri, angin hisapnya tuh nilainya 0,4. Sedangkan kalau kita anginnya datangnya dari kanan, itu kan otomatis di sini 0,4 juga kan. Kalau misal ambil contoh ini, gitu. Jadi logikanya gitu. Nah, kalau tahu dasarnya gini, teman-teman bisa nyimpulin lebih gampang lagi tuh. Jadi, kalau misal kita pakai perhitungan yang ini ya, beban ini. Ini angin kiri betul ya, angin kiri ya. Itu kan arahnya ke kanan, angin kiri arahnya ke kanan. Kita masukin yang ini positif juga berarti ke sini. Kita ulang cara yang tadi. Ini sen win. Ini bebas mau minus atau positif sama aja. Gading, kita nolin aja yang ini. Ya, kita blok yang sini di assign, assign, join load forces. Nah, tadi kan win L kan, angin kiri. Kita tambahin karena ke arah bawah, semi bawah itu minus. Jadi kita apply gitu. Tur. Replace aja. Ulang. Kalau ngulang bisa Ctrl J ya. Kepilih semua yang tadi. Nah, ini dari 0,23 semua. Terus yang ini paling ujung itu ada 0,1. Sama atas juga 0,1. Terus kita pencet yang sini, sini. Kita samain dulu karena tekan kanan dan tekan kiri sama tadi kesepakatannya. Ini minus juga, minus 0,1. 0,23. Ya, segini. Jadi ini kan nggak perlu ada gaya dari kanan dan dari atas gitu. Menurut gue ini lebih simpel daripada kalau misal kita perlu trigonometri. Gitu. Nah, khusus buat yang atas,
Kan arahnya kan beda sendiri nih, harus dari dua arah. Kita assign-nya itu di ini nggak apa-apa, ditekannya. Misal paling atas tuh butuh berapa sih? 0,1. 0,1 tekan dari dua arah. Assign, join load, process. Nah, ini lokal. Nah, merah kan tadi kan eh, satu kan, sumbu satu kan. Kita taruh aja di sini. Karena searah, searah tuh sesuai sama ininya, berarti 0,1. Nah, terus sumbu tiganya, nggak bisa gitu ya? Bisa nggak sih? Nggak. Nanti sumbu 32 aja, min 0,1. Nah, terus kita send. Belum apa? Unit khusus yang atas kita pakai Tigum nanti nggak apa-apa. Karena nggak tahu ya. Mungkin bakal tahu nanti. FX-nya 0,09, FZ-nya 0,05. Kita pindah ke global dulu, jangan lupa. Replace Z-nya 0,05, X-nya 0,09. Nah, ini minus. Nah, di sini ada perhitungan yang perlu dikonsiderasi juga nih, teman-teman. Jadi karena bentuknya jadi vektor, itu kan ntar bakal ada dua arah, dari kanan sama dari kiri. Nah, sedangkan dari kanan kirinya kan nilainya kan sama kan 0,09 kan kalau di logika kan. Berarti itu saling meniadakan. Jadi ini bisa dinolkan. Sedangkan Z-nya Z-nya juga dinolin nggak, Mas? Enggak dong. Soalnya dua-duanya ke arah bawah, berarti dikali dua. Jadi 0,1 gitu. Dah, ini. Nah, ini beban angin tekan. Udah selesai nih beban angin tekan. Selanjutnya kita ke beban angin hisap. Ini bisa di pick semua aja. Yang 0,23 ini pick semua. Frame-nya kepencet nggak apa-apa. Soalnya ntar kesannya cuma ini doang. Terus assign. Bentar. Hmm. Assign ini masuk ke yang tadi. Mana sih? Nah, buat beban eh, hisap itu kan nilainya beda karena rumusnya beda juga. Jadi kita ambil aja yang 0,45 ini, kita taruh di Z. Karena ini ke atas, itu kan berarti nggak perlu di minus. Jadi kita taruh aja 0,5 gitu. Apply. Aduh, salah lagi masih global. Undo. OJ. Assign.
Aduh, masih di WNL semua. Nggak apa-apa lah. Kita anggap WinR itu hisap, WinL itu tekan ya. Sebenarnya nggak boleh, tapi kita buat simulasi di sini aja, di lokal. Nah, jadi yang ke display itu otomatis yang baru ditambahin aja. Yang ujung itu 0,2. Hmm. Sedangkan yang atas itu 0,1. Jadi beneran hilang yang atas. Eh, nah, ini beban angin udah selesai. Terus yang lain, tadi sempat di-mention tapi belum di-apply juga. Itu beban penutup atap. Yang pertama tuh beban penutup atap. Itu bisa assign, join load, proses. Nah, buat beban penutup atap kan patternnya jelas nih. Paling ujung tuh satu. Tapi kalau yang tengah itu kan terima dari kanan dan dari kiri. Berarti dua kalinya. Triknya teman-teman, kalau misal mau cepat dan pede dengan skillnya itu bisa ini blok semua yang atas nih. Di global, terus ke lift, dianggapnya lift. Emang agak. Eh, SDL, Super Dead. Itu arahin ke bawah. Lihat. Itu taruh 3, sekian hasil perhitungannya itu. Lah, minus. Kok ini ada lagi sih? Bentar-bentar ada bug. Ya ini beban penutup atap. Nah, terus bisa pencet lagi di bagian-bagian yang bukan sudut. Ditambah lagi yang tadi. Nah, ini jangan lupa ganti ke add gitu. Nah, otomatis ini bakal kali dua. Yang nggak double bakal satu aja gitu. Buat SDL. SDL pertama. SDL kedua tuh ada Gording. Gording itu karena kita dianggapnya Gordingnya di seluruh join, berarti disamain aja. Aduh, pencet lagi.
Kita tambahin aja masih SDL gue. Nah, udah nambah semua. Lanjut ke plafon juga masih SDL. Loh, ini nggak ada rekapannya. Hitung di sini aja. Banyak berapa plafon? 18. Kita taruh aja di sini. Buat ngitung ya, nanti dihapus lagi. Nah, ketemu nih. 0,75. Kita taruh persis yang tadi. Terus pilih lagi, kecualiin yang ujung. Baik, udah. Terus lanjut ke beban hidup, ada air hujan. Air hujan. Kita masukin yang non ujung dulu. Non ujung itu nilainya 0,9 ke bawah. Terus ini masih sama aja. Terus, ini jangan lupa diganti left atau rain. Left atau rain ya. Rain aja. Nah, lah, ini beda nih. Buat yang paling ujung nilainya segini. Muat 97. Ya, tinggal beban hidup orang. Tuh 0,25. Jamin 0,25. Kecuali ini yang ujung. Kepencet lagi tadi. Jadi add aja, add. Aduh, masih sama. Sorry, sorry, sorry. Belum diganti. Ganti live dulu. Terus pilih semua. Taruh 0,25. Apply aja tuh. Apply. Ih, kocak. Wah, ini ada bekas dari sebelumnya, sorry ya. Ini di replace 0,25. Ya, kelihatan kan? Terus di add, dipilih lagi yang sebelumnya, Ctrl J. Kecuali ini yang paling ujung. Terus apply. Add. Dah, udah tamat semua nih. Tinggal run. Oh, bentar. Event load combo dulu.
Ini kita masukin yang, nah, itu kita define combo. Klik ke atas itu combo pertama itu 1,4D. Kita ganti nama aja ini COM1. Ya, isinya total date. Total date tuh dead load tambah super dead load tuh. Oke. Combo 2 tuh yang 1,2 tambah 1,6. Ini combo 2. Modify kita ganti combo 2 aja. Oke. Terus combo 3 tuh 1,2, 1,6 R ditambah L. Mana nih? Hmm, kompaknya 1,2D. Combo 3 tuh gangguan L. Oke, ya, kombonya udah siap, tinggal kan modalnya bener nggak usah. Ini udah selesai runningnya, tinggal dicek strukturnya gitu. Yang mana sih? Nih, oh, start design. Nah, ini kan over ini semua kan. Nah, ini kan kayak over over budget, over engineering. Terlalu kuat, kalau terlalu kuat tandanya apa? Kurang efisien, boros gitu. Jadi gimana cara kita efisiensi ini semua dengan cepat? Itu adalah dengan define. Ini apa nih? Ini bukan double kan? Double L. Anggap aja pakai ini aja ya, karena tadi kehapus. Karena tadi kehapus, kita pakai yang double. Ini aja yang udah ada. Double L.
Ini berdasarkan Gunung Garuda kalau nggak salah, berdasarkan katalog juga. Buat teman-teman yang penasaran ini dari mana. Jadi kalau misal mau tanya-tanya tentang ini dari mana itu dari mana dari rekordannya mau nanya-nanya boleh langsung aja chat aja ke aku atau ke PH yang lain. Nah, gimana caranya? Kan kalau misal kita naruh satu-satu gitu kan, nyoba satu-satu kan lama kan. Gimana kalau kita automasi? Kita add terus ke mana? Still, terus pencet auto select. Jadi otomatis sesuai gayanya bakal auto select. Terus kita namain nih, Black. Kita masukin aja semuanya. Add. Oke. Nah, kita pilih semuanya. Assign. Oh, bentar dulu. Kita display ini dulu. Biar teman-teman nggak kaget. Display. Frame-nya, section-nya. Nah, ini kan frame-nya masih yang FSEC, yang tumbal itu tadi. Gimana cara nentuin biar, oh, buat yang belum lihat. Bentar. FSEC itu bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini, UEF. Gimana cara kita buat tentuin ini tapi otomatis gitu. Nggak perlu satu-satu nyoba, wah ini nggak kuat, tambah yang lebih gede, bla 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 bla. Bisa blok semuanya, terus assign, frame section, terus yang mulai tadi yang otomatis. Nah, ini kan masih dianggap paling kecil semua kan sebelum di run. Kita run. Set. Nah, terus kita masuk ke display lagi. Oh, belum ini cek. Nah, jadi setelah kita otomasi menggunakan profil yang paling kecil di katalog, itu ternyata masih aman-aman aja, Pak. Kecuali yang oranye, ntar. Kita cek dulu yang oranye nilainya berapa nih. Gimana Nah, batching aman? bentar-bentar. Nah, yang oranye ini kan nilainya 0,928. Sebenarnya ini ultra efisien ya. Sebenarnya karena udah dikali faktor-faktor lain di perhitungan. Tapi teman-teman pelaksana di Indonesia itu dosen-dosen juga itu kurang percaya bahwa Indonesia yang sekarang itu mampu merealisasikan keamanan yang cukup mumpuni buat faktor-faktor yang mepet-mepet kayak gini. 0,9, 0,9 bla 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 gini lah. Padahal secara perhitungan kalau teman-teman wani gitu, itu masih aman-aman aja. Cuma kalau misalnya ada faktor X yang kita nggak tahu, salah satunya itu ketidakkompetenan tukang, itu bakal ngaruh karena terlalu mepet. Dan kalau satu itu kritis disentuh doang hancur. Jadi, mengingat kondisi kita di Indonesia, itu buat frame-frame yang oranye ini bisa kita evaluasi, kita ganti. Ini pas saya. Kita ganti ke, ini kan 80. Berarti atasnya yang 80 yang ada 90 gitu. Lah, ya. Gas coba. Dah.
Tapi ini rasionya udah oke, banyak 0,6, 0,8, 0,5 itu bagus, ideal, dan masih mungkin dibuat gitu. Nah, ada pertanyaan baru nih dari gue sendiri. Kenapa ini kan cuma butuhnya 0,0 sekian? Kenapa kita nggak kecilin lagi ke yang lebih kecil aja, custom gitu? Buat hemat mikirnya kan. Karena biar nggak over engineering, nggak terlalu kuat buat kebutuhan. Nah, sedangkan kita kita buka aja deh di Google. Kita buka AI. Nah, tanya aja langsung. Mending curhat-curhat nih. Mending bikin profil custom ukuran kecil atau kecil di katalog baca. Gue mau bikin kuda-kuda. Nih, tolong bikin mas teknomi mah ngomong dibangun. Nah, nah, lihat nih, walaupun secara kekuatan itu sebenarnya kita nggak perlu yang terkecil di katalog ya, kita bisa lebih kecil lagi, tapi perlu diketahui kalau misal kita bikin ukuran custom yang nggak ada di cetakan itu bakal ada biaya tambahan gitu kalau di eh, tempat fabrikasi gitu. Jadi yang kata Mbak Bayu ya, kalau perbedaan kita dengan teman-teman S1 itu kita tahu kondisi lapangan gitu. Kalau kita makainya sesuai kebutuhan kekuatan itu kan bakal ada pakai profil yang lebih kecil lagi kan. Padahal profil paling kecil di pasaran itu ada yang ukuran 50 kali 50. Padahal kayaknya ini butuh 30 kali 30 cukup. Tapi 33 kali 30 kan perlu custom fabrikasi kan. Itu bakalan makan biaya lebih gitu. Itu yang kata Pak Bayu itu bikin kita beda dari teman-teman yang S1. Kita harus lebih tahu tentang praktikal dan kondisi lapangan dan pasar juga gitu. Ya gitu. Izin nambahin dikit. Ya, boleh, boleh, boleh. Nah, kalau itu POV-nya Pak Bayu dan karena kita dari vokasi. Tapi mungkin ini kan kalau misal gedung baja itu Mm-mm. itu emang apa ya? Itu emang kita harus melihat profil di pasaran. Memang harus soalnya baja kan sebenarnya gedung baja ataupun warehouse itu kan bukan struktur yang apa ya? Mungkin kalau misal bisa dibilang itu bukan struktur khusus intinya. Maksudnya strukturnya itu apa ya lebih general, banyak lah, banyak yang bangun juga, terus perhitungan atau kalkulasinya tuh banyak template-nya juga. Tapi kalau ini aku POV-nya ya sama tak sambung sama jembatan ya. Soalnya kemarin aku pas beberapa lomba itu pernah konsul ke dosen, itu kan nanya, Pak, kalau misal kita pakai profil di luar katalog tuh gimana? Apakah boleh, apakah bisa? Kalau di jembatan itu nggak apa-apa, karena emang jembatan itu kan yang dibutuhin mungkin efisiensinya ya. Karena juga itu, makanya profil-profil yang jembatan itu build up profil tuh nggak apa-apa. Jadi nggak harus ada yang nggak harus ada di eh, katalog dan produsen atau fabrikan baja yang saat ini sering dipakai sama apa ya entah itu struktur baja pokoknya struktur baja itu kan Cigading ya kalau teman-teman pengen tahu juga itu Cigading Habim itu udah nggak ini udah nggak apa udah nggak menerbitkan katalognya lagi karena mereka bisa menerima semua profil yang nanti dipesan dari misal kita yang ngerjain dari kontraktor misalnya. Mereka bisa menerima semua penampang asalkan penampangnya itu telah melewati kalkulasi tertentu dan telah ditetapkan sebagai kalkulasi standar ISC. Nah, kalau teman-teman lihat katalog baja ISC itu teman-teman bisa melihat katalog baja apa
profil atau penampang baja yang emang di katalog misal Gunung Garuda itu nggak ada gitu. Jadi makanya pabrikan Cigading Habib itu udah apapun apa namanya apapun profilnya dia ACC asalkan telah memenuhi syarat ISC dan telah lolos uji kelangsingan. Pokok itulah ya. Sepahamku dulu pas apa konsul-konsul ke dosen-dosen itu dulu gitu. Nah, tapi POV dua dosen yang berbeda ini mungkin bisa kita jadikan acuan buat apa? Yaitu buat ketika kita lomba nantinya. Misal teman-teman lomba jembatan, itu teman-teman nggak perlu risau lagi dengan profil penampang. Tapi kalau teman-teman pengen lomba rangka atap, rangka baja, ya emang kalau rangka atap dan rangka baja yang general, misal kayak lomba tower atau lomba rangka baja atap, itu teman-teman pakai profil, wajib pakai profil yang ada di katalog, soalnya itu tadi. Gitu. Aman, udah, itu aja tambahin. Tapi katanya Cigading nggak bisa bikin ini, Beb. Profil apa? Foto profil. Ah, ya, Iya. Cigading yang nggak bisa itu kayak setahuku kemarin tuh Cigading nggak bisa bikin ini apa namanya yang box steel box itu loh steel box apa ortotropik Oh. apa kuwi. Nah itu dia nggak bisa, dia itu cuma profil yang ITL terus King Cross terus lah itu apalagi ya Tapi itu tuh nggak bisa, non prismatik bisa. bisa deh non prismatik. Nah itu kan nanti jatuhnya ke build up. Nah, Hmm. makanya itu non prismatik, Berarti lalu nanti jika ada inklinasi itu hmm, pakai kayak apa? foto profil nggak bisa foto profil. Anu, anu, bisanya ini ya, fotosintesis. Kan stiker Oke, hijau fotosintesis. oke. Eh, Oke, jokes, terima kasih jokes Mas. internal, Eh, ya, jokes internal, jokes internal. terima kasih Mas Apip. Insightful sekali ya teman-teman. Jadi bahkan gue aja baru tahu ternyata ada Cigading Habim yang bisa customisasi itu yang random sekali. Itu bisa dipakai buat teman-teman kalau misal ternyata di katalog biasanya ini sih dari pengalaman-pengalaman analisis strukturku itu bukan masalah kekecilan. Kadang kita butuh yang segede gaban tapi nggak ada di katalog. Seringnya gitu sih. Kalau nggak kayak kita butuhnya eh, Z-nya lebih panjang gitu. Kalau di Gelagar Jembatan kan kadang kita butuhnya Z-nya lebih panjang atau flange-nya lebih panjang gitu. Biar efisien. Tapi nggak ada di katalog. Itu kadang jadi masalah buat kami tuh. Ternyata udah ada Cigading menjadi solusi. Jadi silakan teman-teman sesuaiin kebutuhan aja. Kalau mau desain jembatan terutama di Gelagarnya ya. Kalau pelengkung mah bisa non prismatik. Katanya bisa meliuk-liuk dan sebagainya tuh masing-masing preferensi gitu. Terima kasih. Ini lanjut habis ini apain? Habis dianalisis apaan? Diekspor. Jadi mungkin teman-teman kan tadi kan Cigading ya itu bisa dilihat di kolom chat itu ada websitenya Cigading bisa dicari-cari. Dia untuk katalog terbaru itu setahuku sudah nggak ada. Misal kalau biasa Cigading yang lama, katalog yang paling lama itu masih ada misal WF berapa berapa berapa. Tapi kalau yang katalog Cigading terbaru tuh dia malah menetapkan kayak batasan. Jadi batasan kelangsingan yang ditetapkan tuh udah bukan lagi profil penampangnya tapi kayak batasan yang bisa mereka kerjain. Jadi mereka Hmm. mau profil dengan dimensi apapun tuh mereka sanggup. Setahuku Asalkan kalau profil memenuhi. Wih, mm, asalkan memenuhi yang AISC, apa standar standar internasional ya kalau di sini udah namanya. Soalnya ya alhamdulillahnya lagi Indonesia ini sedang ya ini kita apa ya intermezzo aja sih sambil kan tadi udah modeling. Indonesia ini sudah mengalami beberapa kemajuan ya banyak sih banyak banget kemajuan di konstruksi terutama baja ya kan soalnya aku ngulikku baja ya guys sorry. Nah itu setahuku tuh di Indonesia tuh kan sekarang udah ada jembatan ini, jembatan Tamiang Agam lah, kan Sambas Besar, jembatan Sambas Besar sama jembatan Tumbang Samba itu jembatan dengan struktur spesial yang mana dia itu network di Indonesia baru ada dua itu di Indonesia. Nah
apa namanya, mungkin juga teman-teman bisa cari itu apa namanya, pabrikan dari bajanya juga dari PT Cigading. Ini aku sumbernya dari mana? Sumbernya yang ngasih tahu itu ya temanku S1 yang ngasih tahu tuh Haikal, Haikal sama Levi. Terus mereka tahu dari mana? Mereka tahu dari Pak Amin, ya kayak gitu sih. Informannya dari situ. Nah, kalau teman-teman pengen tahu gimana bentuk jembatannya bisa di search jembatan Sambas sama jembatan Tambang Tumbang Samba. Nah, sekarang kalau di Indonesia juga lagi ada proyek pembangunan jembatan. Itu jembatan namanya jembatan Sodongkopo. Nah, jembatan Sodongkopo ini juga apa ya, teman-teman bisa cari juga, itu juga strukturnya juga baru juga di Indonesia. Metodenya sih sebenarnya yang baru itu pakai erection temporary tower, dan dia pelengkungnya itu kayak non prismatik. Jadi teman-teman bisa lihat di Google. Nah, tapi ya sorry ya, ini materinya rangka baja tapi malah insight-nya dari jembatan ya gitu. Ya nggak apa-apa sih buat belajar aja. Terus kalau insight dari rangka tuh soalnya kalau struktur rangka baja yang untuk warehouse itu soalnya ya itu tadi udah nggak ada, ya di Indonesia sih setahu aku yang kurang riset ya, itu dikit banget yang ada inovasinya gitu. Mungkin kalau ada pun struktur struktur tower sama ini apa namanya, kayak bangunan superstruktur. Jadi kayak lebih dari HS, high rise building deh. Jadi high rise building ya. Jadi masuknya di high rise building tuh biasanya udah pakai baja juga kayak gitu tadi. Itu, ya itu sih, mungkin teman-teman bisa kalau tertarik, bisa riset-riset dan Oh ya, lanjut ini Mas. kemarin pelatihannya sampai mana ya? Maksudnya Kalau setelah kemarin, running tuh ngapain? kalau setelah running itu yang hari pertama setelah running itu teman-teman tak ajari penampang tarik. Terus yang hari kedua Oh, setelah running SNI. selesai, SNI. Terus kalau yang hari kedua setelah running tuh jujur selesai soalnya aku ada acara, ada kegiatan, jadi aku nggak bisa. Jadi hari ini kan selesai running nih. Mungkin dari Mm-mm. teman-teman ada feedback dulu. Siapa? Yuk. Mungkin Mm-mm. Prio, Prio, Prio ngapain Prio? Nah iya, Prio, Prio tanya tuh. Katanya, Oh Mas, Prio, oh Prio belum. on cam dong, Prio, Prio on cam dong. Prio pakai helm. Sapinya kasih helm, Prio, Prio. on cam ini Mas. Nah, on cam. Sapi on cam. Kamu udah modeling apa hari ini, Bro? Kan aku tadi bukan yang pemateri ini. Diajari ya apa aja sama Mas Mas Budi bertopi helm hijau. Modeling aku belum selesai sih soalnya ketinggalan banyak Mas Budi soalnya kecepatan ya nanti coba tak ulang kalau Oh rekornya ada. gitu. Oh gitu, Tadi kan Bro. cuma waduh. gitu Oh gitu, ngemodel Bro. apa ini cara buat sudut ternyata bisa gitu loh baru tahu Iya, itu makanya keren kan. Keren, keren keren kan? banget. Sebenarnya, uh, Terus sebenarnya ini loh. apa Oh ya, apa lanjut, Mas? lanjut. Lanjut kamu dulu. Oh ya terus sama itu tadi apa join-joinnya bisa dimiringin Hmm. gitu terus pengetahuan tentang ini apa beban angin Hmm. ya dan lain-lain banyak sih mas nek bisa satu-satu. Hehe. Ya, jadi gini, gini, gini. Kenapa? eh, Mungkin karena kalian belum banyak nonton video tutorial juga ya. Sebenarnya banyak referensi dan kebanyakan itu ya cara yang konvensional gitu. Tapi karena balik lagi gue orangnya pemalas, mungkin teman-teman yang udah kenal gue lama kayak Mas Budi males bla bla bla, tukang tidur, malas kuliah dan sebagainya. Karena dasarnya itu malas gambar juga gue. Dan karena malas mau nggak mau harus belajar gimana cara yang lebih cepat. Nah, gue males buat males-malesan gitu loh. Gimana jelasinnya ya? Ini ya kalau kalian ada rasa kayak ngeluh, wah ini kalau gambar ini kelamaan nih. Tapi